Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dia Sajeng Prameswari, NIM 17116004, kelas ekstensi. Pengertian SDLC. SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Fungsi SDLC. SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antar tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi sebagai peranan dan tanggung jawab yang jelas antar pengembang, desainer, analisa bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahapan SDLC meliputi tahapan analisis sistem, tahapan perancangan sistem, tahapan pengembangan sistem, tahapan pengujian sistem, implementasi, pemeliharaan sistem. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat di slide selanjutnya. Tahapan analisis sistem. Pada tahapan ini, sistem akan dianalisa bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisa berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancangan dan pengembangan dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototyping dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahapan ini merupakan tahapan membangun. Tahapan pengujian sistem. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan dan dikomersialisasikan. Tahapan pengujian sistem harus berjalan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemungkinan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahapan pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahapan tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilibatkan, antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi dan pemeliharaan merupakan tahapan akhir dari sebuah SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dipastikan dapat bekerja optimal.
Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Tahapan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahapan akhir yang menjadi pemula fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memaksimalkan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada sistem produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Model pengembangan SDLC. 1. Waterfall Model. Model ini meliputi penyelesaian satu tahapan secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai langsung, dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. 2. Prinsip model. Model ini faktor pada proses eksekusi dengan cara berurutan. Hampir sama dengan model waterfall, tetapi lebih menekankan pada tahap pengujian. Prosedur pengujian pada model ini bahkan ditulis sebelum kode program dibuat. Incremental model ini melibatkan beberapa siklus pengembangan. Siklus-siklus tersebut dibagi ke dalam pengulangan-pengulangan kecil. Pengulangan tersebut dapat diatur dengan mudah dan melewati serangkaian tahapan termasuk pengaturan, desain, penerapan, dan pengujian. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.